Pria beta itu gak cocok untuk kamu atau bukan untuk kamu jika kamu pengen cowok yang bisa mimpin, ya. Balik lagi, memang karakter dari pria beta itu bukan karakter pemimpin ya. Jadi dia pengennya ngikut aja, sehingga kalau kamu pengen cowok yang bisa memimpin hubungan kalian, maka beta itu bukan orangnya, ya. Lalu kedua, nyambung ya, karakter pemimpin kan bisa mengambil keputusan secara cepat, secara tegas ya. Dan beta nggak punya itu. Jadi kalau kamu suka cowok yang ngambil keputusan secara cepat, baik itu dalam hal kecil maupun hal besar, maka beta bukan jawabannya ya. Itu nggak cocok kamu sama beta. Lalu kalau kamu ingin mendapatkan perkembangan personal ataupun profesional ataupun perkembangan dalam hubungan kalian, maka beta itu bukan cowok yang cocok untuk kamu ya. Karena apa? Karena cowok beta itu juga dia kurang peduli sama perkembangan personal dia ya gitu, ataupun profesional dia, dan juga dia kurang peduli dengan perkembangan hubungan kalian. Jadi dia nggak akan ada yang namanya tuh kayak push atau ngedorong kamu untuk jadi lebih baik dalam hal personal, profesional pun hubungan. Lalu berikutnya nyambung ya dari poin sebelumnya gitu. Kalau kamu expect cowok beta untuk keluar dari zona nyaman, maka cowok beta itu nggak cocok ya untuk kamu, karena memang orangnya nggak nyaman untuk keluar dari zona nyaman ya. Itu butuh effort dan juga keberanian. Jadi dia lebih memilih untuk tinggal dalam zona nyaman dia. Lalu cowok beta juga bukan untuk kamu kalau kamu suka cowok yang peduli dengan perkembangan dirinya gitu. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya ya, memang dia cowok beta itu nggak begitu peduli dengan perkembangan diri dia. Jadi kamu jangan terlalu berharap pengen dia contoh kayak nge-gym, belajar skill baru, baca buku dan lain-lain ya, karena dia kayak gitu peduli. Lalu berikutnya, cowok beta itu juga nggak cocok untuk kamu kalau kamu pengen punya cowok yang gampang bersosialisasi dengan orangnya gitu, termasuk teman kamu dan keluarga kamu. Karena apa? Karena again, cowok beta itu introvert ya gitu, dan dia nggak begitu handal dan begitu nyaman untuk bersosialisasi dengan orang lain, sehingga dia akan punya kesulitan dalam hal ini gitu. Lalu berikutnya, pria beta itu bukan untuk kamu kalau kamu suka sama cowok yang ambisius dan ambil resiko. Akhirnya karena karakter dia yang kurang bisa keluar dari zona nyaman, maka hasilnya dia kurang ambisius dan juga nggak bisa ambil resiko. Karena untuk jadi ambisius itu perlu yang namanya mengambil resiko ya, dan perlu keluar dari zona nyaman. Dan pria beta nggak punya karakter itu gitu. Lalu berikutnya, pria beta bukan untuk kamu kalau kamu suka cowok yang autentik plus berprinsip ya. Again, seperti yang gue udah bilang sebelumnya, pria beta itu kan orangnya pengen banget disukai sama orang lain ya gitu. Jadi dia punya tendensi untuk ngikut, untuk agree atau setuju dengan pendapat orang lain, sehingga dia bisa disukai oleh orang-orang tersebut. Jadi hasilnya ya dia menjadi kurang otentik dan kurang punya prinsip ya gitu. Lalu jika kamu pengen punya percakapan yang menarik dalam hubungan, maka pria beta juga nggak cocok untuk kamu ya. Karena apa? Nyambung dari poin sebelumnya ya, karena dia pengen disukai oleh kamu, maka kebanyakan dalam percakapan dia akan setuju-setuju aja sama poin yang kamu buat, walaupun dalam hati sebenarnya dia nggak setuju ya. Tapi karena dia nggak mau bikin konflik dan dia nggak pengen bikin kamu nggak suka sama dia, dan pengen bikin seakan-akan kalian tuh mirip atau sama ya gitu. Jadi dia akan kebanyakan agree atau ngikut dengan pendapat kamu, sehingga conversation kamu kurang menarik ya. Karena kan yang menarik itu kalau ada two-sided ya, ada pendapat atau pandangan yang berbeda dalam satu masalah gitu. Kalau misalnya cuma satu pandangan doang, maka ya maka percakapannya ya hanya gitu-gitu aja ya gitu, hanya berhenti di sini gitu. Kalau misalnya percakapan yang dari dua arah, maka akan growing, berkembang dan semakin menarik ya gitu. Oke, next again, kalau kalian pengen hubungan yang dinamis ya, maka cowok beta itu bukan jawabannya ya. Dinamis itu dalam hal apa sih? Dinamis itu seperti ada perkembangan dalam hubungan ya. Contoh, kalian melakukan hal-hal baru yang sebelumnya kalian belum pernah lakukan, kalian punya tujuan baru yang sebelumnya kalian belum pernah capai gitu ya. Jadi tujuan satu udah tercapai, kalian punya tujuan lain lagi. Contoh kayak beli rumah barang dan segala dan lain-lainnya gitu ya. Maka kalau kamu pengen itu semua ya, maka cowok beta itu bukan jawabannya. Karena cowok beta itu again
dia stay in comfort zone, zona nyaman, dia orang yang statis, gitu aja, stabil. Jadi hubungan kalian pun juga akan jadi stabil dan statis ya. Lalu berikutnya, kalau kamu kurang suka sama cowok yang clingy, posesif, jealous, maka kemungkinan besar beta itu bukan seseorang yang cocok untuk kamu ya. Karena apa? Karena beta itu punya tendensi untuk jadi seperti ini. Karena beta itu kan tendensinya juga codependent ya. Dia bergantung dalam hubungan, maka ketika seorang terlalu bergantung dalam hubungan, kalau terlalu attach dalam hubungan, maka nantinya hasilnya adalah ini keluar, clingy, posesif, dan jealousan gitu. Lalu kalau kalian suka cowok yang punya inisiatif dan lincah ya, maka cowok beta kurang cocok untuk kamu ya. Karena cowok beta itu orangnya nggak berinisiatif, dia lebih ke gue nunggu instruksi gue apa nih gitu.